Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PCGP Ansor Kabupaten Lebak yang saya hormati, Dewan Juri beserta tim penguji lomba pidato santri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tak lupa rekan dan rekanita sebangsa setanah air yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia-Nya di bumi Indonesia tercinta dengan semangat merdeka di tahun 1945. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baiknya manusia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit menyampaikan pidato yang bertema Pancasila dengan tajuk urgensi nilai-nilai Pancasila yang komprehensif bagi generasi penerus bangsa. Sahabat-sahabati sebangsa dan setanah air, berdasarkan data pada bulan Desember tahun 2007, Departemen Dalam Negeri mencatat bahwasanya Indonesia setidaknya memiliki 17.504 pulau, 1.300 suku bangsa, 718 bahasa daerah, serta 6 agama yang telah diresmikan, bersatu dengan gambaran pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Bukankah bangsa ini terlalu besar untuk menyatukan banyaknya perbedaan ini? Lantas, apakah perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia menjadi penghalang dan pembatas sesama warga negara? Tentu tidak. Karena bangsa Indonesia memiliki ideologi yang sudah sejak lama tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakatnya. Ia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sudah diyakini kebenarannya. Berbicara mengenai Pancasila, kita semua telah sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai dasar negara Indonesia. Tidak boleh diperdebatkan kembali karena Pancasila merupakan konsensus dari para founding father yang terdiri dari para ulama, tokoh-tokoh nasional, serta para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di seluruh Nusantara. Para founding father mencita-citakan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dengan memiliki pemuda-pemudi yang berkualitas, loyalitas, totalitas, serta menguasai intak dan iptek dan berjiwa Pancasila. Because subhanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Sahabat-sahabati sebangsa dan setanah air, generasi muda harus terus disirami dengan pemahaman dan pengenalan mengenai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan. Sebab tidak sedikit generasi muda yang meneriakan hidupkan Pancasila, tegakkan Pancasila, tapi dalam pengimplementasiannya tidak ada. Seolah Pancasila hanya fiktif belaka, seolah Pancasila hanya sejarah semata. Padahal Pancasila sering disebut sebagai way of life. Hal ini berarti setiap tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus selalu dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Karena Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sila dengan sila yang lainnya.
seperti jiwa keagamaan sebagai perwujudan sila ketuhanan yang Maha Esa, jiwa kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam sila kedua, jiwa berkebangsaan sebagai manifestasi sila ketiga, jiwa kerakyatan sebagaimana terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta jiwa menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi sila kelima. Hal ini harus selalu tercermin dalam setiap tingkah laku dan sikap hidup bangsa Indonesia. Saudara, katanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika ada perbedaan faham antar umat beragama, kita malah saling mencaci dan menghina. Seolah kitalah yang paling pantas menjadi penghuni surga. Katanya persatuan Indonesia. Tapi pada masa pandemi corona, kita malah saling menjatuhkan satu sama lainnya. Bahkan kita sampai tidak memanusiakan manusia. Maka dari itu, generasi muda harus mengetahui, memahami, serta mengerti lebih dalam makna dari sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Karena persatuan merupakan kunci dan syarat pertama dan yang paling utama dalam membangun bangsa. Karena bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu. Dan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Saudara sebangsa dan setanah air, disinilah Pancasila hadir sebagai pedoman hidup, sumber hukum, sumber norma, serta falsafah pemersatu bangsa. Sehingga kita semua memahami bahwa Pancasila merupakan warisan terbaik dari segala warisan yang diamanahkan oleh founding father kepada bangsa ini. Maka dari itu, marilah kita kembali kepada tatanan hidup bernegara yang dimaknai oleh Pancasila. Akhir kata, saya sebagai bagian dari generasi muda menyadari betapa pentingnya mencintai bangsa ini dengan terus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Sebab memiliki pemuda-pemudi yang berkualitas dan Pancasilais akan menjadikan bangsa ini terjaga dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Bhinneka Tunggal Ika kita tanamkan di dada kita. Kita buktikan pada dunia internasional bahwa Pancasila merupakan dasar negara terbaik dan Indonesia menjadi bangsa yang hebat dan kuat. Merah putih lahir dari keberagaman. Bangsa Indonesia tidak akan berdiri hingga saat ini tanpa adanya perbedaan. Karena perbedaan merupakan kekayaan yang harus kita rayakan. Sekian, salam persatuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.